Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah min a'jabil ajaib ayyabirral abdu min maulahu ta'ala ma'annahu lam bikakalahu. Termasuk keajaiban yang sangat ajaib, termasuk keanehan yang sangat aneh, bahwa lari seorang hamba dari Tuhannya padahal dia tidak bisa lepas dari Tuhan itu. Kita hendak berjauh lawan Tuhan, hendak lari daripada Tuhan, padahal kita ini sedikit pun kada bisa lepas daripada Tuhan itu. Di mana kita ini kada bisa lepasnya dari Tuhan? Idh la wujuda lahu illa minhu wa la qiyama lahu illa bihi. Karena tidak ada wujud bagi seorang hamba melainkan dari Allah. Kita ini diciptakan Allah, dan lagi kita kada bisa tegak kecuali dengan Allah. Kita kada mampu mengurus diri kita ini sekejap mata jua pun. Kita kada bisa menata, memelihara, menjaga diri kita ini sedetik jua pun. Apabila Allah menyerahkan pengurusan diri kita, pemeliharaan diri kita kepada kita, maka detik itu juga kita binasa. Kita binasa. Nah, jadi kita ini kada bisa sedetik pun berpisah dengan Allah. Sebab tegaknya kita ini adalah dengan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa hendak lari dari Allah? Makanya sangat aneh, ajaib kalau ada orang yang hendak berjauh dari Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau antara lain, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu setengah doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, wahai Tuhanku, janganlah engkau serahkan mengurus diriku ini kepada aku walaupun sekejap mata. Sebab andai kata Allah menyerahkan pengurusan diri kepada kita walaupun sekejap mata, kita akan binasa. Baik binasa itu berupa jasmani, atau kebinasaan itu berupa ruhani, atau binasa kedua-duanya. Wa huwa ma'ahu aina ma kana bi'ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa tadbirih. Allah itu bersama seorang hamba, bersama kita dimanapun dia berada. Allah bersamanya dengan ilmunya, ketentuan kadarnya, dan pengaturannya. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu min huzuzid dunyal faniyah allati illam yazal anha bil hayat zalat minhu bil mamat. Dan anehnya lagi, seorang hamba tadi hendak menjauh, berlari dari Allah, mencari sesuatu yang tidak kekal. Lawan Tuhan hendak berlari, mendatangi nang kada kekal daripada bagian-bagian dunia ini yang fana, yang mana jika dia tidak tanggal dari dunia pada kehidupan ini, dunia itu akan tanggal daripadanya dengan kematian. Nah, itulah yang dimaksud dengan a'jabil ajaib, keanehan yang sangat aneh daripada seseorang makhluk yang bernama manusia ini. Ini hendak berjauh lawan Tuhan, hendak ada peduli lagi lawan Tuhan, hendak ada disayangi Tuhan, hendak ada dipelihara Tuhan. Ini mencari kasih sayang dari orang-orang yang binasa. Dia mencari pemeliharaan orang-orang yang binasa. Dia mencari
ketenangan kepada orang-orang yang binasa. Nah, inilah yang sangat ajaib daripada manusia, daripada kita ini. Wadhalik bi an yatluba ad-dunya wa yajma'aha wa yuhibbaha wa yatruka at-ta'ata wal ma'rifah. Yang demikian itu dengan bahwa dia mencari dunia. Nah, dicarinya dunia. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa melindunginya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa membahagiakannya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa melindunginya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa mengurus segala keperluannya. Dia kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Dia cintai dunia itu sepenuh hati. Dia tinggalkan taat dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah keanehan daripada manusia. Wa yuhina qadar Allah wa tadbirah wa yu'azzima tadbirahu wa ikhtiyarah. Dia menganggap remeh takdir Allah. Dia menganggap remeh aturan-aturan yang dibikin Allah. Nah, ini menganggap undang-undang Tuhan itu pada bagus olahannya. Hukum yang dibikin Allah itu ketinggalan zaman, karena sesuai dengan keadaan masa. Lalu hukum Tuhan diganti, hukum Tuhan diubah. Dia mengagungkan rancangan-rancangan dirinya dan pilihan-pilihan dirinya. Allah menghukumkan ini demikian, itu kalau dipakai lagi itu bahari, wah ini lain zamannya. Nah, ini termasuk orang yang aneh namanya. Allah menetapkan hukum bahwasanya kalau orang mencuri, kalau orang ini mencuri dihukum tatak tangan, potong tangan. Itu hukum Allah. Orang yang membunuh manusia maka dia akan dapat kisas balasan yang setimpal. Ini hukum Allah. Nah, si manusia yang aneh ini menganggap hukum Allah itu kada cucuk, hukum Allah itu kada pas, karena kada kasihan. Padahal Allah ini Arhamur Rahimin, Allah paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Kita melihat televisi, membaca surat kabar, di mana orang-orang ahli hukum selalu meremehkan hukum Allah. Dia menganggap bahwa hukum-hukum yang dibikin profesor-profesor itulah yang lebih utama, itulah yang lebih patut untuk dijadikan hukum. Padahal itu manusia yang dikatakan manusia aneh. Aneh itu bahasa halus, bahasa kasarnya gila artinya. Cuma pengarang kitabnya kada hendak kata kasar. Nah, kalau dikatakan aneh sama dengan artinya gila. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menegakkan manusia, Allah yang paling tahu hukum apa yang baik untuk manusia itu. Allah yang paling tahu ini hukum yang paling cocok untuk manusia itu ini. Manusia laki-laki macam ini kewajibannya, bini-bini macam ini kewajibannya. Itu hukum dibikin oleh Allah karena Allah nama ulah manusia, Allah nama ulah keperluan manusia, Allah juga yang paling tahu apa yang baik untuk manusia itu. Nah, orang yang aneh tadi, wa yuhina qadarallah wa tadbirah wa yu'azzima tadbirahu wa ikhtiyarah, dia menghinakan, meremehkan ketentuan Allah, dia meremehkan aturan-aturan Allah, dia mengagungkan aturannya sendiri dan pilihannya sendiri. Wa hadza kulluhu min amal basirah allati fil qulub. Inilah seluruhnya daripada kebutaan mata yang ada di dalam hatinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bis-sudur. Itu bukan sebab matanya buta, tetapi buta hati yang ada di dalam dadanya, sehingga berlaku aneh seperti tadi. Nah, para muhibbin rahimahumullah, setiap hamba yang mengutamakan dunia daripada taat termasuk golongan orang yang aneh. Setiap manusia yang mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia daripada kepentingan taat kepada Allah termasuk dalam golongan ini.
Wa dzalik bi ayatlubad dunya wa yatrukat ta'ah. Setiap kali kita mengurus dunia sehingga kita meninggalkan tugas-tugas ketaatan kita kepada Allah, masuk ini orang aneh. Kita mencari kelebihan dunia, kesibukan dunia, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi membaca wirid, kada sempat lagi sembahyang berjamaah, kada sempat lagi silaturahmi, kada tahu pula garing pula mati karena sibuk menuntut dunia. Nah, ini orang aneh. Kenapa dia bisa aneh seperti itu? Wa hadza kulluhu min amal basirah tadi. Akibat mata hatinya itu buta. Mata hatinya buta. Ini hendak berjauh lawan Tuhan, mencari dunia, padahal dunia ini binasa. Arti binasa bila kada inya nang meninggalkan kita nang meninggalkan dunia. Nah, apabila kita mengutamakan kepentingan Allah, arti kepentingan Allah, kepentingan taat kita kepada Allah, pekerjaan bisnis betapapun menggiurkannya, tetapi ini membuat kita terganggu aurat wirid kita. Ada peluang, ada celah usaha yang menguntungkan, tapi kalau ini ku ambil, kalau ini ku datangi, kalau ini ku urus, sampai yang berjamaah kada kawa, menuntut ilmu kada turun, wirid nang ada bisa kada baca lagi, kada perlu. Ini dunia. Aku lebih mengutamakan taat kepada Allah, aku tinggalkan keuntungan itu demi untuk tegaknya, lurusnya taat kepada Allah. Nah, ini orang yang punya mata hati. Ini orang yang mata hatinya terang, orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang mencari kebahagiaan dengan Allah, orang yang mencari perlindungan kepada Allah. Nah, kenapa kita ini berusaha mencari dunia sehingga kita mau meninggalkan urusan kebaikan? Kenapa sebabnya? Ini ada duit tapi jauh hendaknya. Dengan adanya kita mengambil itu, menuntut ilmu kita kada kawa, wirid kada terbaca. Kenapa kita mau mencari duit nang itu? Karena kita beranggapan duit itu menyenangkan kita. Duit itulah yang membahagiakan kita. Duit itulah yang melindungi kita. Sedangkan taat ini kada, makanya ditinggalkan. Nah, itu menunjukkan kebutaan mata hati.